Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Gabungan dengan NIM 21044502071, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, kita langsung saja pada materinya. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pemecahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bimbingan kelompok itu harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok itu sendiri. Materi yang kedua adalah langkah-langkah dalam bimbingan kelompok. Nah, langkah yang pertama adalah prabimbingan. Di sini prabimbingan kita melakukan atau guru BK selaku konselor menyusun RPL bimbingan kelompok dan juga pembentukan kelompok atau biasa disebut dengan forming. Yang kedua, pelaksanaan. Pada langkah kedua ini itu pelaksanaan, anggota kelompok dan konselor melakukan tahap-tahap pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Nah, pada setiap tahap kita tidak boleh melangkah ke tahap setelahnya ketika tahap sebelumnya itu belum terselesaikan dengan efektif. Nah, yang ketiga ada pasca bimbingan. Nah, dari pasca bimbingan kita melakukan evaluasi perubahan, menetapkan tindak lanjut kegiatan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada teknik bimbingan kelompok. Nah, dari teknik bimbingan kelompok ini kita bisa melakukan diskusi kelompok, bermain peran, dan homeroom. Nah, dari bermain peran kita bisa bimbingan kelompok bisa melakukan psikodrama atau sosiodrama. Selanjutnya adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dan dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli itu dapat mengatasi masalah. Nah, tujuan dari konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan dalam mengatasi situasi kehidupan, membantu keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, ada pun langkah-langkah dalam proses konseling kelompok. Yang pertama ada prakonseling. Nah, dalam prakonseling ini kita membentuk kelompok atau forming dan guru BK sebagai konselor menyusun RPL konseling kelompok. Yang kedua adalah pelaksanaan konseling. Nah, adapun pelaksanaan konseling kelompok yaitu melalui beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap transisi, dan tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Sama seperti tahap-tahap pada bimbingan kelompok bahwa kita tidak bisa melangkah pada tahap selanjutnya ketika tahap sebelumnya itu belum terselesaikan atau belum efektif. Jadi sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita menyelesaikan tahap sebelumnya. Yang ketiga adalah pasca konseling kelompok. Nah, dalam pasca konseling kelompok kita mengevaluasi perubahan yang dicapai, menyusun laporan konseling kelompok. Nah, dalam penyusunan laporan konseling kelompok biasanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang dapat disampaikan pada kesempatan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami serta menambah ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.